dari akuntansi 3C Malam, Universitas Muhammadiyah Brau. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti audit. Yang pertama ada tujuan audit. Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Asersi manajemen dan tujuan audit. Asersi keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu dan apakah transaksi yang dicatat telah terjadi selama periode tertentu. Asersi kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Asersi hak dan kewajiban berhubungan dengan apakah aktiva merupakan hak perusahaan dan hutang merupakan kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu. Asersi penilaian atau alokasi berhubungan dengan apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Asersi penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan semestinya. Standar pekerjaan lapangan ketiga. Standar pekerjaan lapangan ketiga berbunyi, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Cukup tidaknya bukti. 1. Materialitas. Auditor harus memberikan pendapat pendahuluan atas tingkat materialitas laporan keuangan. 2. Resiko audit. Resiko audit dengan jumlah bukti audit yang diperlukan memiliki hubungan yang terbalik. 3. Faktor ekonomi. Pelaksanaan audit menghadapi kendala waktu dan biaya ketika menghimpun bukti audit. 4. Ukuran dan karakteristik populasi. Ukuran populasi dan jumlah sampling bukti audit memiliki hubungan yang searah. Kompetensi bukti audit. Kompetensi bukti audit berhubungan dengan kualitas atau keandalan data akuntansi dan informasi penguat. Kompetensi informasi penguat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada relevansi. Bukti audit harus berkaitan dengan tujuan audit. Sumber bukti audit yang berasal dari sumber di luar organisasi klien pada umumnya merupakan bukti yang tingkat kompetensinya dianggap tinggi. Ketepatan waktu berkaitan dengan tanggal berlakunya bukti yang diperoleh oleh auditor. Objektivitas. Bukti objektif umumnya lebih ada dibandingkan dengan bukti yang bersifat subjektif. Bukti audit sebagai dasar yang layak untuk menyatakan pendapat auditor. Pertimbangan auditor tentang kelayakan bukti audit dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pertimbangan profesional, integritas manajemen, kepemilikan publik khusus terbatas, dan kondisi keuangan. Tipe bukti audit. 1. Tipe data akuntansi. Pengendalian intern. Pengendalian intern yang baik merupakan bukti audit yang kuat bagi auditor dalam menjamin keandalan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Catatan akuntansi. Auditor melakukan verifikasi terhadap suatu jumlah yang tercantum dalam laporan keuangan dan melakukan penelusuran kembali jumlah tersebut melalui catatan akuntansi. 2. Tipe informasi penguat. Bukti fisik. Bukti yang diperoleh dengan cara inspeksi atau perhitungan aktiva berwujud. Bukti dokumenter.
bukti yang terbuat dari kertas bertulisan huruf atau angka atau simbol yang lain. Perhitungan sebagai bukti. Perhitungan dapat berupa footing, cross footing, pembuktian ketelitian perhitungan biaya, depresi, dan penentuan takdiran. Bukti lisan. Auditor meminta keterangan secara lisan dari klien, terutama para manajer. Perbandingan. Auditor melakukan analisis terhadap perbandingan setiap aktiva, utang, penghasilan, dan biaya dengan saldo yang berkaitan dalam tahun sebelumnya. Bukti dari spesialis. Penentuan persyaratan, keahlian, dan nama baik spesialis sepenuhnya berada di tangan auditor. Prosedur audit. 1. Inspeksi. 2. Pengamatan atau observasi. 3. Konfirmasi. 4. Permintaan keterangan. 5. Penelusuran. 6. Pemeriksaan dokumen pendukung. 7. Perhitungan. 8. Scanning. 9. Pelaksanaan ulang. 10. Teknik audit berbantuan komputer. Situasi audit yang mengandung risiko. Auditor harus waspada jika menghadapi situasi audit yang mengandung risiko seperti pengenalan intern yang lemah, kondisi keuangan yang tidak sehat, manajemen yang tidak dapat dipercaya, penggantian auditor, perubahan tarif atau peraturan pajak atau laba, usaha yang bersifat spekulatif, transaksi perusahaan yang kompleks. Sekian dari penjelasan bukti audit dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.